Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sekarang ini kita itu sering bilang, aduh mentalku lagi turun nih, butuh healing. Terus apa yang kita lakukan? Pergi ke coffee shop terdekat, kemudian pesan kopi yang bahkan namanya susah untuk dieja, yang harganya setara jatah makan 2 hari. Kemudian kita minum sendirian sambil bengong. Terus apa yang kita dapatkan? Kita kira itu healing, padahal kenyataannya bukannya tambah tenang, malah tambah stres. Karena saldo ATM berkurang cuma buat segelas kopi yang 70% isinya adalah es batu. Nah disinilah teman-teman semuanya kita butuh circle pertemanan yang tepat. Mengapa? Karena circle pertemanan yang tepat itu menentukan kualitas obat bagi kegalauan kita. Nah ada 3 jenis pertemanan yang bisa kita pelajari sama-sama hari ini gitu. Yang pertama adalah teman yang kalau kita lagi curhat dia sibuk dengerin sambil main HP. Ataukah yang kedua yaitu circle pertemanan yang kalau kita baru cerita sedih sedikit dia langsung nimpalin, halah itu mah masih mending, saya jauh lebih parah. Nah kalau gini kan kita nggak jadi curhat, malah adu penderitaan gitu. Ataukah yang ketiga gitu yaitu circle pertemanan orang-orang soleh gitu, yaitu ketika kita curhat mereka senantiasa mendengarkan tanpa ngejudge dan senantiasa mengingatkan bahwa kita masih punya Allah gitu. Nah teman-teman, pertemanan yang seperti inilah yang kita butuhkan gitu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat 28. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah. Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang-orang yang senantiasa mengingat Allah di pagi dan petang hari agar meraih keridhaannya. Coba bayangkan, di sini Allah nyuruh kita untuk senantiasa nempel dengan orang-orang yang senantiasa mengingat Allah. Karena kenapa teman-teman? Karena frekuensi mereka ini menenangkan. Bukankah Allah mengatakan dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang gitu. Nah mereka inilah orang-orang yang ketika kita curhat itu justru akan menenangkan. Mereka ini adalah ibarat charging station buat jiwa kita yang lagi lowbat gitu. Mereka inilah yang kita butuhkan untuk curhat atau deep talk. Nah deep talk itu sangat penting teman-teman ya, karena berbeda dengan obrolan biasa gitu, dengan ngumpul-ngumpul biasa. Kalau ngumpul-ngumpul biasa palingan pembahasannya barang branded apa hari ini, siapa yang lagi viral hari ini, atau si itu sudah putus ya gitu. Tapi kalau deep talk bareng circle yang soleh, pembahasannya itu beda gitu. Pertanyaan-pertanyaannya itu simple tapi tegas gitu, simple tapi tepat gitu. Hari ini sudah sholat nggak? Gitu. Hari ini sholatnya gimana? Aman? Gitu. Itu pertanyaan-pertanyaan yang justru mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan teman-teman yang seperti ini yang kita butuhkan, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang dinukil oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitabnya. Nabi SAW bersabda, perumpamaan teman yang soleh dan yang buruk itu ibarat penjual parfum dan tukang pandai besi gitu. Kalau kita berteman dengan tukang penjual parfum, maka kita akan mendapatkan bau yang wangi gitu, karena kita bisa memberi parfum darinya, ataukah setidak-tidaknya kita mencium aroma yang wangi gitu. Tetapi ketika kita berteman dengan tukang pandai besi, maka itu dapat membakar badan dan baju kita, kata Rasulullah SAW gitu. Ataukah setidaknya kita akan mencium aroma yang tidak sedap darinya gitu. Bayangkan teman-teman ya, hebatnya perumpamaan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita memilih teman-teman yang baik, yaitu kalau kita tidak dibawa untuk berubah sebagaimana baiknya teman kita, maka setidaknya kita akan kecipratan dengan kebaikan-kebaikannya. Jadi buat teman-teman yang merasa hidupnya lagi ribut banget, jangan buru-buru cari tiket liburan, tapi coba cari teman-teman yang baik dulu, teman-teman yang soleh dulu, yang kalau kita dekat dengannya kita jadi merasa lebih baik gitu. Kita kalau mau berubah teman-teman, bukan menjauh dari kenyataan, tapi mendekat kepada yang maha mengatur kenyataan.
Dan cara yang paling sederhananya adalah dengan ngobrol tulus bersama circle yang tepat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.